Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menuliskan asal kotanya. Ternyata ini berasal dari seluruh Indonesia ya. Nah, dengan teknologi kali ini kita bisa bertemu di satu tempat yang sama, di waktu yang sama, tanpa harus bertemu secara langsung, tapi kita bisa berbagi pengalaman dan juga pengetahuan yang sama. Oke, terima kasih. Oke, selama nanti saya sharing, diharapkan teman-teman untuk bisa aktif. Kalau misalkan saya tanya boleh jawab, bisa melalui mic langsung atau melalui chat. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, meskipun di tengah-tengah sesi, silahkan dituliskan saja di fitur chat. Nanti akan kita bahas sama-sama ketika sesi pertanyaan dibuka. Oke, tim boleh bantu share screen. Oke, boleh di-share screen, slideshow. Oke, sebentar ya Kak Nurul, sepertinya ada kendala ini. Sebentar ya Oke. teman-teman. Oke. Nah, Oke. Kita mulai ya teman-teman semuanya. Judulnya CV menarik auto dilirik. Nah, gimana sih caranya kita bikin suatu CV yang menarik dan bisa dilirik oleh HRD atau recruiter? Oke, next. Oke, tadi sudah dijelaskan, sudah diperkenalkan juga oleh Kak Ulfa. Saat ini saya sebagai Talent Development and Employee Engagement di PT Aeon Chemicals Putra, sebuah perusahaan manufaktur, kemudian juga pengembangan dan juga distribusi kimia cair untuk berbagai industri, diantaranya oil dan gas, kemudian tambang, kemudian juga makanan, power plant, dan juga lain-lain. Pendidikan terakhir saya di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan psikologi tahun 2015 sampai 2019. Kemudian teman-teman juga boleh kontak dengan saya melalui media sosial, yaitu Instagram di @fadilahisem atau di LinkedIn Nurul Fadila. Oke, next. Oke, nah teman-teman semua, sebelum kita beranjak ke materi, kira-kira apa harapan teman-teman itu untuk ikut acara ini? Kira-kira pengen dapat apa? Oke, boleh tuliskan di fitur chat, kira-kira harapan itu. SKP. Ya? Oke, kira-kira apa? Oke, apa harapan teman-teman untuk ikut acara hari ini? Harapannya bisa lebih memahami cara pembuatan CV yang baik dan yang bagus, oke. Referensi perihal CV, oke. CV yang tepat, ilmu dari pembuatan CV, bisa membuat CV yang menarik, kece, bisa bikin CV yang bisa dapat diterima di perusahaan. Yang bagus, oke, menarik. Menambah wawasan, menambah ilmu.
Oke. Oke, bisa saya simpulkan, jadi teman-teman semua ini pengen bisa dapat ilmu, kemudian juga wawasan untuk bikin CV, lalu CV-nya supaya lebih baik dan juga lebih menarik, dan akhirnya teman-teman bisa keterima kerja di sebuah perusahaan. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Nah, teman-teman di sini udah punya CV atau belum? Udah sempat bikin atau belum nih? Sudah. Oke, sudah pada punya juga ya. Nah, nanti silahkan sambil dibahas, sambil dilihat CV teman-teman semua, dibandingkan dengan apa yang akan saya sharing nanti ke teman-teman. Apakah CV-nya sudah sesuai dengan apa yang saya share, atau ada perlu beberapa hal yang diperbaiki. Oke, next. Nah, kenapa pelamar kerja harus membuat CV? Kira-kira kenapa menurut teman-teman? Kenapa kalau mau kerja tuh harus bikin CV? Kalau nggak bikin CV nggak bisa. Bisa aja sih, tapi memang sebagian besar itu pasti bikin CV. Nah, kira-kira kenapa harus bikin CV kalau mau kerja? Menunjukkan identitas diri, agar HRD tahu kemampuan diri, supaya perusahaan tahu sebagai syarat kualifikasi, sebagai pengenalan, untuk melihat kepribadian, untuk mengecek latar belakang, bisa mempertimbangkan. Oke. Sebagai pertimbangan, melihat kualitas pelamar, untuk melihat kemampuan, menampilkan data diri. Oke. Ya, betul ya, teman-teman semua. Kenapa kita perlu bikin CV adalah supaya kita bisa dilihat atau diketahui oleh recruiter atau HRD kalau kita tuh ada gitu. Kan kalau misalkan suatu perusahaan nih buka lowongan kerja, terus kita nggak ngelamar, kita nggak bikin CV, kita ngelamar tapi nggak lampirin CV juga itu susah ya. Jadi kenapa kita bikin CV itu untuk dilihat, untuk dikenal, untuk diketahui seberapa jauh keterampilan kita, kemampuan kita, apakah kita memenuhi kualifikasi dari perusahaan tersebut atau tidak. Next. Nah, tujuan membuat CV adalah untuk mengenalkan diri kita kepada rekruter mengenai informasi personal. Itu ada usia, domisili, kontak, dan juga status. Lalu juga mengenai riwayat pendidikan kita, lalu pengalaman organisasi dan atau pengalaman kerja, kemudian juga soft skill dan hard skill, lalu ada juga prestasi, kelebihan, minat, dan juga bakat kita. Next. Oke, CV diibaratkan sebagai pajangan toko di sebuah mall. Pajangan yang tidak menarik akan membuat pembeli pergi begitu saja. Pun dengan CV, CV yang tidak menarik akan membuat rekruter berlalu begitu saja. Teman-teman pasti pernah kan jalan-jalan ke mall atau ke supermarket atau ke pasar atau kemanapun itu yang jualan tuh pasti ada jualannya atau produknya yang dipajang. Nah, biasanya produk yang dipajang itu yang terbaik, yang menarik, sehingga orang-orang yang lewat itu tertarik untuk masuk, untuk melihat-lihat, dan tujuan akhirnya itu bisa membeli. Nah, sama dengan CV juga, kita bikin CV itu semenarik mungkin biar bisa dilirik oleh HRD sehingga mereka memilih kita untuk interview, kemudian akhirnya menggali informasi lebih dalam dan kita bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Sampai sini bisa dipahami teman-teman kenapa kita perlu untuk membuat CV. Bisa dipahami? Oke. Paham. Oke. Kalau bisa dipahami, mari kita lanjut. Oke, next. Nah, teman-teman kan sering bikin dengar kata CV, CV, CV. Tapi apa sih CV itu, teman-teman? Nah, CV atau dalam bahasa Latin curriculum vitae atau dalam bahasa Inggris adalah course of life.
yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah riwayat hidup. Jadi CV ini adalah merupakan sebuah ringkasan tentang informasi personal kita, kemudian pekerjaan, pendidikan, minat, prestasi, dan kompetensi dari seseorang. Nah, gimana caranya kita bisa menjelaskan kepada orang lain apa yang sudah kita lalui selama hidup, pendidikan apa yang kita ambil, kemudian pekerjaan kita apa saja, kemampuan kita apa saja, nah itu dituangkan dalam sebuah CV. Karena kalau misalkan kita kenalan sama orang, misalkan terutama dalam hal ini sama HRD atau recruiter, kan kita nggak selalu bisa ketemu mereka secara langsung, dan kita nggak selalu bisa memperkenalkan diri secara langsung, secara lisan. Kalau kita tuh siapa, pengalaman kita apa aja, nah makanya dibuatlah CV ini. Oke, next. Nah, kira-kira fungsi CV itu ada apa aja? Ada 4 fungsi CV. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan diri tadi. Kemudian juga mengetahui kemampuan dan keterampilan dari pelamar. Kita biasanya tahu kalau orang ini tuh mampu melakukan apa saja dari CV-nya. Kemudian juga mengklasifikasikan pelamar atau mengelompokkan pelamar berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalamannya. Misal dilihat di CV itu pendidikannya S1 psikologi dari tahun berapa sampai berapa, kemudian pengalamannya apa saja. Kemudian juga mengetahui nilai gaji yang pantas bagi seorang pelamar. Nah, gimana caranya seorang rekruter atau HRD itu melihat nilai gaji cuma dari CV, meskipun di CV itu nggak ditulisin gaji terakhir dia berapa. Jadi, HRD atau rekruter itu punya yang namanya salary range. Jadi, rentang gaji untuk suatu posisi. Kira-kira biasanya kalau misalkan untuk posisi marketing, dengan orang yang dia fresh graduate, itu gajinya berapa, itu ketahuan. Terus kalau misalkan dia udah berpengalaman sebagai marketing, misalkan selama 3 tahun, itu range-nya berapa, gajinya berapa. Terus kalau misalkan dia sudah jadi marketing manager, itu gajinya berapa. Nah, jadi ketika kita seleksi karyawan, itu kita bisa mengira-ngira nantinya dia akan meminta gaji berapa gitu. Apakah orang ini pantas dilanjutkan rekrutmennya atau tidak gitu. Jadi dari CV juga kita bisa tahu range gaji orang tersebut itu berapa. Oke, next. Nah, kira-kira ada lagi yang namanya resume. Apa sih bedanya resume sama CV? Jadi bedanya resume sama CV itu berdasarkan 3 hal, itu ada dari jangka waktu, dari konten, dan juga dari tujuan. Nah, kalau resume itu biasanya 5 tahun terakhir. Kemudian juga informasi disesuaikan dengan posisi yang dilamar. Jadi nggak semua pekerjaan atau pengalaman yang tidak relate itu dimasukkan. Itu enggak. Itu resume itu hanya tertentu. Kemudian tujuannya juga untuk melamar pekerjaan tertentu saja. Kemudian kalau CV itu biasanya dituliskan untuk 10-15 tahun terakhir pengalaman. Kontennya juga berisi informasi lengkap tentang diri pribadi, dan tujuannya adalah untuk melamar pekerjaan, profesional, dan juga pendidikan. Misalnya untuk apply beasiswa atau apply kuliah, itu bisa pakai CV. Oke, next. Kemudian, CV juga dibagi ke dalam 2 model, yaitu ada CV kreatif dan CV ATS atau Applicant Tracking System. Bedanya apa? CV kreatif itu dia secara tampilan tuh menarik gitu, berwarna, banyak gambarnya, ada icon-iconnya, itu CV kreatif. Tampilan CV yang dibuat semenarik mungkin secara tampilan, menyertakan kombinasi gambar, warna, dan juga bentuk. Kalau CV ATS, itu CV yang dibuat sederhana dalam tampilan dokumen resmi, lebih mengutamakan konten daripada tampilan. Kira-kira menurut teman-teman, dari 2 ini, mana yang lebih baik? Apakah CV kreatif atau CV ATS? Oke, silakan tulis di fitur chat lagi ATS, ATS. Oke. Tergantung kebutuhan. Oke. Oke, keduanya.
Oke, kalau kita lihat dari jawaban, sebagian besar jawab CV ATS, tapi belum tentu ya teman-teman, belum tentu CV ATS itu lebih baik daripada CV kreatif. Kenapa? Oke, pernah dibilang HR lebih suka ATS. Sebetulnya iya, tapi kita lihat dulu posisi yang dilamarnya apa. Kalau CV kreatif itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan seperti agensi iklan, perusahaan-perusahaan kreatif, atau untuk posisi-posisi yang memang membutuhkan kreativitas seperti digital marketing, desain grafis, atau DKV, pokoknya yang berkaitan sama art, sama seni, itu dibutuhkan CV kreatif. Dan memang perusahaannya juga perusahaan yang bergerak di bidang kreatif. Itu CV kreatif bisa digunakan. Lalu kalau CV ATS, itu biasanya untuk posisi-posisi formal yang tidak terlalu memerlukan kreativitas. Misalnya, untuk posisi accounting, dia kan nggak perlu ngegambar ya, yang penting dia bisa rapi, itu pakai ATS. Kemudian posisi misalnya untuk posisi admin, itu perlunya ATS juga, karena tampilan CV itu bisa menunjukkan bagaimana kerapihan seseorang dalam mengerjakan sesuatu atau dokumen. Kayak tadi accounting harus rapi, admin harus rapi, kemudian juga untuk posisi lain, HR juga biasanya ATS, atau juga dan lain-lainnya, dan posisi lain yang tidak berhubungan dengan kreatif. Nah, pramuniaga gitu, pelayanan berarti ATS. Ya, lebih disukai ATS. Terus tadi ada yang bilang, pernah dengar HR itu lebih senang ATS. Kalau secara baca, kita memang lebih senang ATS karena rapi, dibacanya rapi, jadi nggak bikin sakit mata gitu ya, karena kan kita tuh baca sehari CV itu bisa ratusan gitu. Kalau misalkan CV-nya nggak rapi kan capek juga. Kemudian CV ATS itu formatnya tuh udah diketahui, jadi kita bisa langsung nangkep informasi yang mau kita cari. Kalau misalkan kita HR nih mau cari langsung pengalaman kerjaan, kita langsung ke bagian pengalaman kerjaan, karena satu CV itu cuman dibaca beberapa detik aja gitu, jadi nggak lama. Makanya CV ATS lebih disukai. Nah, kemudian tadi juga, kalau misalkan perusahaan besar, dia lebih senang ATS. Kenapa? Karena yang lamar ke perusahaan besar itu bisa ribuan. Kalau misalkan di screening atau kita nyari satu-satu, itu capek. Makanya mereka menggunakan sistem yang namanya ATS itu, Applicant Tracking System. Nah, si Applicant Tracking System itu menggunakan suatu aplikasi yang menyaring CV berdasarkan keyword atau kata kunci yang tertulis di CV-nya. Nah, kalau misalkan pakai CV kreatif, kenapa dia tidak ATS friendly? Karena biasanya dia menggunakan gambar-gambar. Nah, gambar-gambar itu tidak terbaca oleh sistem. Makanya disarankan menggunakan CV ATS kalau misalkan kita melamar ke perusahaan besar yang pelamarnya itu pasti ribuan. Jadi supaya kita bisa lolos seleksi dari sistem tersebut. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman bedanya CV kreatif dan CV ATS, dan oke, bisa dipahami? Paham, paham. Oke, Hmm, next. Nah, ini contoh CV ya. Yang pertama ini yang sebelah kanan itu CV kreatif. Ini kan nih ada banyak gambar, icon, dan juga warna. Kemudian yang kiri itu CV yang ATS. Oke, bisa dilihat ya perbedaannya. Kontras yang ini, yang CV ATS itu lebih ke tulisan-tulisan-tulisan, kalau CV kreatif itu ada kombinasi tulisan dan juga gambar. Kemudian, baiknya menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia yang mudah dibaca ATS, itu bahasa Inggris.
lebih gampang bahasa Inggris karena biasanya keyword-nya juga atau kata kuncinya untuk CV ATS itu dalam bahasa Inggris. Jadi lebih baik menggunakan bahasa Inggris. Oke, next. Nah, kelebihan dan kekurangan CV kreatif versus CV ATS. CV kreatif itu kelebihannya menarik secara tampilan, tapi kekurangannya tadi sulit dideteksi oleh software ATS. Kalau CV ATS itu kelebihannya mudah dideteksi software ATS, tapi secara tampilan memang kurang menarik. Cuman kalau dibaca sih lebih enak ya untuk yang CV ATS. Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan dari CV ATS dan juga kreatif. Oke, ada pertanyaan, tetapi jika tidak diperlukan bahasa Inggris dalam persyaratan, berarti nggak apa-apa bahasa Indonesia. Nggak apa-apa sih pakai bahasa Indonesia, karena sebetulnya baca CV atau seleksi karyawan itu tergantung style atau gaya seleksi dari HRD-nya juga. Kalau saya lebih nyaman baca yang dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan pun pakai bahasa Indonesia sih nggak masalah. Selama kalimatnya itu rapi, maksudnya secara tatanan bahasa tuh rapi, enak dibaca sih is okay. Kemudian apakah dalam CV ATS tidak pakai foto? Ada yang pakai, ada yang enggak. CV saya sendiri juga itu pakai foto kok. Itu jadi nggak masalah. Biasanya yang bahasa Inggris interviewnya pakai Inggris juga, nggak pakai bahasa Indonesia. Tergantung perusahaannya sih. Tapi ada juga yang memang CV-nya Inggris, tapi interviewnya Indonesia. Oke, next. Nah, pilih model CV sesuai dengan posisi yang dilamar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi silahkan pilih model CV sesuai dengan posisi yang dilamar. Kalau posisi resmi dan perusahaan besar, lebih baik menggunakan CV ATS, tapi kalau posisinya kreatif, ke agensi-agensi kreatif juga, better pakai CV yang kreatif. Oke, next. Nah, untuk aplikasi pembuat CV sebenarnya ada banyak, tapi beberapa yang biasanya digunakan itu diantaranya bisa pakai Microsoft Word, kemudian juga Microsoft PowerPoint, kemudian juga bisa menggunakan CorelDRAW atau Photoshop, atau juga sekarang ada Canva yang sudah menyediakan template CV yang berbagai macam, kita tinggal isi kontennya aja. Oke. Oke, kalau misalnya nggak punya pengalaman organisasi, nanti penulisan pengalaman di CV diganti apa? Oke, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya, Kak Pinka. Oke, next. Oke, komponen penting dalam CV, kira-kira apa saja yang harus ada di CV dan nggak boleh terlewat? Yang pertama, itu ada informasi personal. Informasi personal ini termasuk nama lengkap, tanggal lahir, kontak, dan juga alamat. Kenapa perlu tanggal lahir? Karena supaya kita enggak ganti-ganti CV. Kalau misalkan kita nulisin usia, ganti tahun usia kita ganti dong, berarti kita harus ganti CV lagi. Jadi better kita tulisin tanggal lahirnya aja. Kemudian kontak. Kontak ini pastikan email dan nomor telepon itu bisa dihubungi. Karena kadang ada kandidat itu nulisin nomor udah nggak aktif, atau nomornya kurang satu angka, atau emailnya kurang satu huruf, jadi nggak bisa dikontakkan. Sayang banget ya, misalkan dia udah lolos screening nih, mau diinterview, ternyata pas dihubungi nggak bisa, kan sayang banget. Jadi melewatkan kesempatan untuk kita bisa interview sama HR. Jadi pastikan kontak itu benar gitu. Kemudian alamat, apakah alamat perlu ditulis alamat lengkap? Itu nggak harus. Jadi tulisin kotanya aja. Misalkan tadi kayak saya Jakarta Selatan, atau misalkan Bandung, atau misalkan Solo dan lain-lain gitu. Jadi tulisin alamatnya aja. Kemudian riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini cukup ditulisin 2 pendidikan terakhir aja atau 1 pendidikan terakhir. Tidak perlu ditulisin dari TK, SD, SMP, SMA, itu nggak perlu.
tulisin 2 jenjang terakhir aja. Kalau misalkan kamu lulusan SMA, berarti tulisinnya SMP, SMA aja. Terus kalau misalkan kamu lulusan S1, ditulisinnya S1 sama SMA aja, atau S1-nya aja juga masih oke sih. Nggak perlu ditulisin dari TK, SD, SMP, SMA, itu nggak perlu. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada pengalaman. Pengalamannya itu bisa organisasi, kemudian magang, kemudian kerja gitu. Itu perlu untuk dituliskan juga gitu. Oke, selanjutnya ada juga skill, kemudian juga sertifikasi. Skill itu keterampilan kita secara soft skill ataupun hard skill. Kemudian sertifikasi itu bisa sertifikasi profesi yang memang diakui oleh negara, atau juga sertifikat seminar atau workshop yang pernah kita ikuti. Itu juga penting untuk dituliskan dalam CV. Nah, teman-teman sejauh ini apakah cukup difahami untuk komponen penting dalam CV ini? Nah, sambil dilihat nih CV teman-teman, kira-kira sudah memenuhi informasi ini belum, atau masih kurang nih, perlu nulisin apa aja? Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, karena ini ada hubungannya juga satu sama lain. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Oke, next. Nah, kira-kira teman-teman, jadi CV yang baik itu yang gimana? CV yang baik adalah yang membuat pembacanya paham. Paham itu maksudnya gimana? CV itu nggak bikin pembacanya tuh bertanya-tanya lagi. Kadang ada yang nulisin informasi itu nggak lengkap atau ambigu. Oke, boleh back ke slide sebelumnya. Nah, di sini kan ada misalkan riwayat pendidikan dan juga pengalaman. Jadi ada sering banget saya temuin di CV itu riwayat pendidikan, misalkan dia cuma menuliskan universitasnya aja. Dia lulusan universitas mana, tahun berapa sampai berapa misal. Tapi dia nggak nulisin jurusannya apa. Kan bingung ya kita. Jadi kita nggak paham sama orang tersebut tuh dia lulusannya apa. Kan soalnya pendidikan juga dilihat ya background-nya. Apakah memang cocok untuk posisi yang dibuka atau tidak. Kemudian ada juga kalau di pengalaman kerja misalkan dia nulisin nama perusahaannya aja, tapi posisinya nggak ditulisin. Kan bingung ya kita. Lah, terus kerja di sana sebagai apa? Apakah dia memang punya pengalaman yang kita butuhkan atau enggak? Nah, jadi perlu untuk dituliskan sejelas-jelasnya. Kalau misalkan riwayat pendidikan, itu baiknya ditulisin nama instansinya, nama sekolah atau nama kuliahnya, universitasnya apa, tahun berapa sampai berapa, di kota mana, dan jurusan apa. Sama ditulisin juga IPK-nya berapa. Itu untuk pendidikan. Terus kalau untuk pengalaman organisasi, magang, kerja, yang perlu ditulisin adalah nama instansinya, kemudian juga posisinya sebagai apa, dari tahun berapa sampai berapa. Lebih baik lagi kalau misalkan ditambahkan detail pekerjaannya itu apa saja. Saya juga sering melihat ya postingan-postingan yang mengatakan kalau sebenarnya mendetailkan pekerjaan itu nggak perlu karena HR juga udah tahu kerjaan kamu apa. Iya memang, tapi kadang detail pekerjaan itu ditulisin juga perlu supaya kita bisa tahu dia tuh pernah ngerjain apa aja. Apakah dia pernah mengerjakan tugas yang nantinya akan jadi tanggung jawab dia. Misalkan kita lagi butuh accounting staff. Accounting staff itu atau invoicing staff. Invoicing staff itu kerjaannya ngapain? Bikin invoice, menghubungi customer, follow up pembayaran customer, bikin rekap pembayaran, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di CV itu ditulisin, dia juga ternyata di bagian finance. Nah, invoicing itu di bagian finance, tapi dia cuma nulisin finance aja, tapi nggak menjelaskan kerjaannya apa, kan kita nggak tahu dia pernah ngerjain apa aja. Jadi perlu ditulisin untuk detail pekerjaannya apa aja. Kemudian itu
Jadi sebisa mungkin kita bikin CV itu yang bikin pembacanya paham. Gimana caranya kita bisa tahu CV kita ini bikin paham atau enggak? Kita bisa minta tolong orang lain untuk bacain CV kita. Misalnya kita udah bikin CV nih, minta tolong dong bacain kira-kira menurut kamu kalau misalkan aku kasih ini, kamu paham nggak aku tuh orangnya gimana, pengalaman aku apa aja, itu bisa minta tolong ke teman gitu. Atau ke siapapun yang bisa kita minta tolong, terus kita tanya, kamu paham atau enggak. Kalau misalkan, kayaknya kamu kurang ini, berarti itu perlu ditambahkan. Oke, next. Nah, tadi. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum dalam membuat CV. Itu tadi, informasi tidak jelas. Tadi contohnya, dia cuma nulisin universitasnya aja, tapi jurusannya enggak. Terus dia nulisin universitas dan jurusannya, tapi tahunnya enggak. Dia nulisin pengalaman kerjanya di perusahaan mana, tapi posisinya enggak. Nah, itu informasinya enggak jelas. Kemudian ada juga format CV berantakan. Maksudnya, secara penulisan itu enggak rapi, kanan kirinya tidak rapi, kemudian penempatannya tidak rapi, itu juga biasanya di skip. Kemudian informasi terlalu sedikit. Nah, informasi terlalu sedikit juga sebenarnya lebih ke bukan kesalahan sih, tapi sayang aja gitu kalau informasinya terlalu sedikit, kita jadinya kurang kenal sama kandidat tersebut. Akhirnya daripada ngulik orang yang kita nggak tahu apa-apa, lebih baik kita cari kandidat lain yang memang kasih informasi lebih jelas. Kemudian salah ketik. Nah, salah ketik juga ini banyak sekali. Memang sebenarnya kita paham sih apa yang ditulisin meskipun salah ketik, tapi ini jadi poin penilaian. Kalau orang tersebut bisa aja dinilai sebagai kurang teliti, kalau ngerjain tugas asal-asalan, itu bisa jadi poin penilaian juga. Jadi diharapkan tidak sampai salah ketik. Kemudian informasi yang dituliskan tidak valid. Tidak valid ini sebenarnya bisa diketahui pada saat interview sih, tapi ini juga akan jadi kesalahan kalau misalkan nanti ketika interview itu ketahuan ternyata apa yang dia tulisin itu dilebih-lebihkan atau bohong. Misalkan dia nulisinnya IPK berapa, ternyata pas dicek ijazahnya sama skrip nilainya ternyata tidak sesuai. Nah, itu jadi poin penilaian juga akan mengurangi penilaian. Jadi diharapkan informasi yang dituliskan itu valid atau sesuai dengan kenyataannya. Dan yang terakhir, kesalahan umumnya adalah terlalu banyak informasi yang tidak relevan juga menjadi salah satu penilaian dalam CV. Misalnya, kita apply untuk posisi accounting, tapi kita masukin pengalaman kita di bidang seni. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi itu kurang relevan gitu. Jadi sebaiknya hanya masukkan pengalaman-pengalaman yang memang berkaitan sama posisi yang kita lamar aja gitu. Oke, sampai sejauh ini bisa dipahami, teman-teman? Oke. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut kalau gitu. Nah, kira-kira tips and trik pembuatan CV itu gimana? Yang pertama, tentukan konten yang akan dituliskan dalam CV. Konten ini maksudnya informasi apa yang mau kita tulisin nih di CV. Informasi personal, riwayat pendidikan ya, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, skill, sertifikasi, dan prestasi. Ini bisa ditulisin dalam kertas coret-coret dulu sebelum akhirnya kita tulisin di CV-nya secara langsung. Kemudian, tentukan kata kunci yang ingin digunakan sesuai dengan kompetensi diri kita dan kualifikasi perusahaan. Kata kunci itu nentuinnya gimana? Misal, suatu posisi misalnya HRD, itu dibutuhkan harus mampu rekrutmen, harus mampu payroll, harus mampu administrasi misalnya. Nah, itu kata-kata itu rekrutmen, payroll, administrasi itu ditulisin dalam CV kita. Jadi kalau misalkan nanti masuk ke sistem tadi ATS, itu CV kita bisa lolos karena mengandung kata kunci yang dibutuhkan. Setelah itu, tuliskan informasi dan kata kunci tersebut ke dalam bentuk kalimat dalam format CV. Nah, CV-nya itu bisa milih mau yang kreatif atau yang ATS.
Setelah itu pilih aplikasi pembuat CV yang paling bisa kamu gunakan. Bisa pakai MS Word, PowerPoint, Photoshop, Corel, Canva, dan juga lain-lain. Setelah itu baru deh teman-teman tulisin atau mulai bikin CV-nya. Oke, next. Oke, sekarang kita latihan atau mau ada CV yang di-review mungkin teman-teman biar lebih tergambar kurangnya di mana, apa yang perlu diimprove, silahkan. Ada yang bersedia share CV-nya? Oke, apakah ada? Boleh raise hand? Oke, Kak Hilda. Oke, silahkan share Kak CV-nya. Alia, oke. Mungkin, oke Kak Hilda. Oh, Kak Alia. Oke. Kak Hilda dulu, kita mulai ya. Kak Hilda udah ada CV-nya? Oke, silahkan. Boleh di-share screen. Oke. Boleh di Zoom? Oke, Hilda Azharani. Oke, Kak Hilda sekarang masih kerja atau kuliah? Masih di mute. Lagi nyari kerja sih, masih freelance. Oke. Freelance-nya apa? Kalau freelance-nya rekaman. Cuman kalau misalnya tujuan kerja itu di bagian kesehatan, Kak. Oke. Dari awal udah jelas ya nama. Nah, nama ini perlu dituliskan di paling awal. Kenapa? Karena saya pernah nemuin ada CV, tapi namanya tuh nggak tahu di mana. Jadi saya harus nyari, ini orang namanya siapa sih? Jadi perlu ditulisin itu nama paling atas ya. Kemudian juga ini ada perekam medis, itu oke. Kemudian kontak. Nah, pastikan ya Kak Hilda ini kontaknya maksudnya benar, nggak ada huruf yang hilang, nggak ada nomor yang hilang. Terus lokasi, oke. Ini lebih lengkap ya, tapi sebenarnya kan mau dituliskan Kota Bandung juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun kayak gini sih nggak apa-apa juga. Kemudian LinkedIn, oke. Ini LinkedIn-nya bisa diklik atau enggak? Bisa. Oke. Nah, pastikan juga kalau misalkan mencantumkan link itu untuk memudahkan, bisa diklik ya, karena kalau misalkan harus copy sendiri itu, maksudnya ngasih apa ya, waktu lagi gitu buat si. Oke. Nah, ini kan profil itu harapannya dibaca duluan kan. Ini bagian profil. Enaknya sih ditulisin di sebelah kiri, karena kita kan baca dari kiri dulu. Begitu. Boleh di zoom lagi? Nah, oke. Kemudian ini penulisan. Oke. Kalau sebenarnya tadi profil atau objektif itu perlu ditulisin atau enggak? Perlu nggak perlu sih. Kalau saya sebenarnya jarang membaca itu, jarang membaca objektif. Saya biasanya langsung lihat di pengalaman kerja. Tapi kalaupun mau ditulisin itu it's okay, karena ada juga HR yang memang lebih suka baca dari objektif dulu. Kayak gitu. Apakah ini perlu dihapus atau enggak? Enggak usah sih ini. Kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Kemudian pendidikan. Oke. Ini udah oke sih. Nama instansinya ada, jurusannya. Jurusannya apa ya ini? Oh, jurusannya ada, tahunnya juga ada. Ini udah oke untuk pendidikan. Kemudian kompetensi. Oh, nah ini juga untuk penempatan penulisan ya. Kompetensi itu biasanya di bawah, seminar juga di bawah. Jadi kita itu biasanya mengutamakan untuk baca pendidikan sama pengalaman kerja. Nah, termasuk ini, kayaknya perlu di-switch deh tempatnya. Profil, pengalaman kerja tuh bisa di sebelah kiri, kompetensi seminar pelatihan bisa di sebelah kanan. Gitu, karena kalau kayak gini, saya jadinya baca kompetensi duluan, tapi pengalaman kerjanya enggak. Belum dibaca gitu. Oke. Untuk penulisan itu. Ke bawah.
Ke atas sedikit. Oke, ini. Pengalaman kerja, admin hasil. Oke, kalau saya sih lebih senang baca tempatnya dulu daripada ini nih kayak pengalaman kerja daripada posisinya. Jadi mungkin bisa di switch helix-nya di atas, admin hasilnya di bawah. Gitu. Oke. Itu untuk pengalaman kerja. Next. Nah, keterampilan di bawah ada, di atas juga ada deh kayaknya tadi. Oh, kompetensi ya, beda-beda. Oh, oke, beda. Nah, kompetensi itu bisa maksudnya digabung sama keterampilan dalam satu grup yang sama. Tuh, jadi kalau mau tadi profil, pendidikan, habis itu pengalaman kerja di sebelah kiri, baru setelah itu seminar pelatihan, penghargaan, kompetensi, keterampilan di sebelah kiri, di kanan. Itu. Ada lagi ke bawahnya? Oke, Kak Hilda, ada yang mau ditanyakan dulu? Udah cukup sih, Kak. Ya, tadi sih udah nanya, tapi di Google nggak apa-apa disampaikan sekarang ya, Kak ya? Boleh, boleh. Tadi nanya, kalau misalnya untuk kontak pakai barcode WhatsApp ini nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa sih, tapi kalau saya jarang pakai. Cuman mungkin beberapa ada yang lebih senang pakai barcode. Nggak apa-apa sih. Oke. Terus tapi kalau misalnya ini tuh sebenarnya masuknya ke CV kreatif atau CV ATS ya? Kayaknya kreatif ya, soalnya ada warna-warnanya atau gimana? Nah, ini juga agak itu ya. Apa ya, definisinya tuh agak tumpang tindih gitu ya. ATS itu harus yang selalu dokumen, terus kalau ada warna-warna kayak gini, apakah jadi kreatif? Ini masih ATS sih, karena meskipun ada warna, tapi dia nggak terlalu ada gambar gitu. Karena ini kan cuma kotak-kotak aja gitu. Ini masih ATS, karena dia masih ada kata-kata yang masih bisa masuk screeningnya ATS gitu. Baik. Oh ya, tadi selain profil, pokoknya ini bagian kanan pindah ke kiri, termasuk foto juga itu pindahin ke kanan, ke kiri aja. Jadi kontaknya ke kanan. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih, Kak Hilda. Oke, ada lagi yang tadi siapa dulu ya? Ini Kak Alifa. Kak Alifa udah ada CV-nya? Oke teman-teman, karena banyak banget ya Kak Nurul ini yang mau dibedah CV-nya, tapi mungkin kita batasi aja ya Kak Nurul untuk 2 CV mungkin ya. Jadi kita nanti lebih banyaknya di sharing, lebih banyaknya di pertanyaannya nih gitu ya. Oke, paling yang terakhir dari Kak Alifa sudah ada CV-nya, boleh di-share screen. Oke, Kak Alifa, apakah ada? Oke. Oke. Boleh di zoom dikit? Oke. Alifa. Oke, boleh ke bawah. Oke, ini education levelnya September 2018 sampai apa nih? Kosong. Halo, Kak Alifa. Boleh di-unmute aja. Oh iya Kak, masih kuliah sampai sekarang, tahun akhir. Oke, berarti tulis aja sampai present. Oh,
Karena takutnya dikira sama si rekruternya apa kelewat ditulisnya gitu. Jadi ini bisa ditambahin. Terus education mungkin bisa ditulisin di sebelum work experience ya. Jadi education dulu, baru work experience. Itu kalau secara penulisan sih udah rapi ya, enak dibaca, terus informasinya juga jelas. Ini udah format ATS juga. Terus kalau misalkan kita mau cari informasi, misalkan organizational experience, oh langsung ke bagian ini tuh gampang, nggak perlu nyari-nyari yang susah. Oke, next. Oke, skill, achievement, and other experience. Oke, ini udah bagus sih CV-nya. Dalam satu halaman, udah rapi, udah memuat semua informasi yang dibutuhkan juga. Paling tadi tambahannya itu berarti perlu dicek lagi ya. Tadi mungkin ada yang kelewat atau lupa. Jangan sampai ini yang maksudnya hal kecil seperti itu pun jadi pertimbangan. Ini kenapa nggak ditulisin? Oh berarti kelewat nih orangnya, mungkin bisa dibilang nggak teliti atau nggak ngecek lagi gitu. Jadi yang tadi ditulisin aja. Present atau till now itu nggak apa-apa. Dan education-nya dipindahkan ke atas aja. Oke, ke atas lagi. Kemudian juga ini yang ditulisinnya nggak cuman dia melakukan apa aja, maksudnya bukan secara job desk aja, tapi udah ditulisin misalkan udah berhasil, udah achieve apa aja itu juga udah bagus. Oke. Untuk informasi ini tulisnya Bandung, Jawa Barat aja. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ya kita akan bertemu dengan orang yang seperti apa. Takutnya alamat ini akan disalahgunakan gitu. Jadi memang better ditulisinnya kota aja gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu Kak Alifa? Iya Kak, mungkin cukup mau ada pertanyaan sedikit Kak. Ini kan untuk LinkedIn-nya kan saya nggak bisa diklik ya. Apa harus ada biar bisa diklik gitu? Kalau bisa sih diklik aja ya, maksudnya dijadiin hyperlink gitu. Jadi kalau misalkan si HR-nya ngebuka tuh bisa langsung klik gitu. Ya mungkin cukup Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Alifa. Kak Nurul, ini ada yang nge-DM nih, katanya dari tadi kan ngebedah CV-nya ATS terus tuh, nggak ada yang kreatifnya. Katanya pengen ada yang kreatif supaya ada gambarannya. Sebenarnya harusnya kayak gimana? Gitu. Apakah ada. satu lagi? Boleh, silakan. Oke, untuk ini yang masih raise hand, apakah teman-teman di sini ada yang CV-nya kreatif? Kak Habib, Kak Rizky, dan Kak Kadek, apakah CV-nya bentuknya, jenisnya, ke kreatif kah atau sama seperti yang sebelumnya? Gimana? Oke, Kak Habib, ini mohon maaf Kak Habib, karena memang ada kuotanya ya untuk bedah CV ini, jadi untuk kesempatan saat ini, CV yang akan kita bedah, yang kreatifnya Kak Habib. Gitu. Oke, berarti Kak Habib ATS ya, Kak Nurul? Ya, tadi kalau nggak salah ada deh yang bikin, yang jawab di chat, saya kreatif karena apply ke DKV. Siapa ya tadi lo? Kak Rizky bagaimana? Mungkin ada yang CV-nya kreatif, silahkan. Oke, dari panitia boleh?
Oke, ini katanya ada Kak Dimas, CV-nya CV kreatif. Boleh di-share? Oke. Boleh di Zoom, Kak? Oke. Ini sebenarnya masih ETS semi kreatif ya. ETS semi kreatif. Maksudnya lebih dominan tulisannya. Sebenarnya tuh ada deh satu CV kreatif, tapi saya lupa simpen di mana. Tapi intinya kalau CV kreatif itu biasanya dia lebih banyak gambar atau si kualifikasinya itu disampaikan secara gambar gitu. Misalkan dia menambahkan portofolio desain atau apa, atau secara tampilan juga dia kreatif. Misalkan ada gambar. Kalau waktu itu tuh pernah saya baca CV, dia itu tema CV-nya itu luar angkasa gitu. Jadi ada gambar planet, ada gambar roket, terus juga pengalaman ada bintang-bintang dan lain-lain gitu. Dan dia itu berhasil lolos sebagai marketing and design senior gitulah di perusahaan itu. Contohnya kayak gitu. Kalau ini kreatifnya itu secara color gitu ya, secara warna dia nggak cuman kayak dokumen biasa tapi ada warnanya. Oke. Kalau yang di Canva itu kan sekarang banyak ya, Kak Nurul, aplikasi yang mempermudah kita untuk bikin CV nih. Nah, biasanya tuh yang booming sekarang tuh kan Canva nih, karena katanya gampang bikinnya. Nah, itu kalau CV-CV yang ada di Canva tuh kayak template kayak gitu tuh sebenarnya lebih condong kemana? Kalau secara konten kali ya, kalau secara konten itu kenapa bisa dibilang CV kreatif karena nggak monoton gitu ya. Itu jadi CV kreatif dibilangnya gitu, ada warnanya, ada ikonnya, ada gambarnya, itu bisa dibilang juga CV kreatif. Tapi secara konten bisa ETS juga sih, karena berisi lebih dominan kalimat gitu. Tapi itu bisa disebut juga CV kreatif gitu. Kalau misalkan mau mengkolaborasikan CV ETS sama kreatif ya bisa pakai yang dari Canva itu. Jadi secara tampilan dia nggak terlalu monoton, ada warnanya, tapi secara konten juga dia berisi berisi konten yang memang dibutuhkan. Nah, saran juga teman-teman, kalau misalkan bikin CV di Canva, save-nya itu dalam bentuk PDF. Biar ketika dia di tracking sama sistem itu, si kalimatnya bisa kebaca. Karena kalau dia bentuknya gambar, itu nggak bisa. Kita nggak bisa search kalimat atau kata dari gambar. Jadi lebih baik disimpannya dalam bentuk PDF aja. Gitu. Dan juga PDF tuh bisa di-copy. Kalau misalkan gambar tuh nggak bisa di-copy. Di-copy-nya maksudnya apa? Ketika kita buka CV kandidat, kita tertarik untuk interview, biasanya kita copy kan si kontaknya. Nah, untuk memudahkan interviewer, jadi bentuknya PDF aja biar bisa di-copy. Kalau gambar tuh biasanya nggak bisa di-copy. Itu. Oke, karena mungkin sekarang udah banyak sistemnya ya, kan Nurul, yang bisa auto reject, auto nggak sesuai secara kualifikasi ya. Iya, Gitu. betul. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar ya, kayaknya nge-screeningnya udah pakai sistem semua. Gitu. Oke. Kita langsung mulai ke sesi pertanyaan aja ya, Kak Nurul, karena dari tadi ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke Google Form. Sudah lebih dari 20 pertanyaan, tapi mungkin saya akan rangkum ya, menyesuaikan dengan waktu, nggak akan saya bacakan semuanya, gitu. Oke. Ini pertama ada dari Kak Muhammad Alvin.
Kak, apa sih kategori yang dilihat HRD jika kita seorang fresh graduate? Wah, kalau Nurul ini relate banget sih, karena setelah saya lihat nih di Google Form pendaftarannya, ternyata 70% di sini pesertanya adalah fresh graduate dan mahasiswa, gitu. Oke, silakan dijawab ke Nurul. Oke. Sejujurnya, kalau misalkan HR itu nyari yang udah punya pengalaman, gitu ya. Biasanya kita nyari yang udah pengalaman, tapi baru entry level, maksudnya kayak baru 1 tahun pengalaman, itu sejujurnya kita cari yang seperti itu. Kenapa? Karena meskipun di sana misalkan di kualifikasi ditulisin fresh graduate itu boleh ngelamar, tapi kalau ada orang yang dia lebih punya pengalaman, kita biasanya pilih itu. Nah, terus gimana dong kalau misalkan yang fresh graduate, apa yang bisa dilihat dari seorang fresh graduate yang memang benar-benar nggak ada pengalaman? Biasanya kita lihat dari pengalaman organisasi. Kenapa itu? Organisasi apapun, posisi apapun. Kenapa itu dilihat? Karena kita mau punya apa ya, karyawan, atau kita pengen punya employee, kita pengen hire employee itu yang dia bisa kerjasama dan setidaknya pernah ngerjain proyek bareng-bareng, di mana organisasi itu pasti bareng-bareng kan. Itu. Kemudian selain pengalaman organisasi, kita lihat juga seminar, misalkan seminar atau workshop. Kenapa itu dilihat? Karena seminar dan workshop itu menandakan bahwa kita tertarik atau kita punya kemauan belajar di luar yang diwajibkan. Kan yang wajib itu kuliah, misalkan kuliah atau sekolah. Nah, ketika kita ikut workshop, seminar, berarti kita punya ketertarikan atau kita punya kemauan belajar. Nah, ketika kita hire orang dan dia punya kemauan belajar tinggi, meskipun dia fresh graduate, itu akan bisa diajarin dengan cepat. Jadi ngerjain tugasnya tuh, misalkan kita mau tadi hire sebagai invoicing staff, ternyata nggak ada pengalaman nih, tapi dia ikut seminar ini, ikut seminar itu, workshop ini, workshop itu, berarti anak ini bisa diajarin nih, kalaupun kita harus ngajarin nggak terlalu lama. Itu, jadi organisasi, kemudian juga tadi seminar, workshop, sama skill. Itu mungkin ya yang bisa dilihat dari seorang fresh graduate. Semoga menjawab. Oke, gimana nih Kak Alfi? Kak Alvin, apakah sudah menjawab? Sudah terjawab? Oke, kita lanjut aja ya Kak Nurul ke pertanyaan kedua. Ada Kak Ziyadatus Saidah. Kak Zia, izin bertanya ya Kak, semisal kita dihadapkan dalam kondisi seperti ini. Kita seorang yang sudah bekerja, kemudian kita ingin melamar ke tempat lain. Bagaimana mencantumkannya status kita tersebut ke dalam CV kita? Lalu kalau ternyata kita diterima, namun kita ternyata baru boleh resign dari tempat kerja lama setelah 1 bulan, itu sikap atau langkah kita yang benar bagaimana ya Kak? Wah, ini ada di luar CV-nya, tips and trick yang di luar ini. Oke. Kalau misalkan kita masih kerja tapi mau ngelamar ke tempat lain, ditulisin aja di CV-nya itu biasanya tahun berapa sampai now. Berarti kan itu statusnya kita masih kerja gitu, atau sampai sekarang. Nah, artinya berarti kita masih kerja. Terus kalau misalkan ternyata kita keterima, dan kita baru bisa resign setelah 1 bulan atau 1 month notice, harusnya sih kita info ke interviewernya, ke yang wawancara kita, kalau misalkan kita bisa joinnya 1 bulan 1 month notice gitu. Kalau misalkan, tapi itu kalau interview juga biasanya sih ditanya ya, kamu bisa join kapan, misalkan kan. Kalau misalkan bisa joinnya 1 month notice, berarti yang ngerekrut kamu, yang milih kamu tuh tahu konsekuensinya kalau milih kamu itu akan nunggu 1 bulan. Biasanya sih udah kesepakatan gitu ya. Kalaupun misalkan bisa nggak lebih dari itu, bisa lebih cepat, misalkan dalam 2 minggu. Kalau kita memang benar-benar pengen pindah, kita negosiasi aja sama HR yang tempat barunya. Bisa nggak kalau misalkan, oke, saya tanyain dulu ya ke HR saya, apakah saya bisa mengajukan 2 minggu, kemudian apa konsekuensinya kalau misalkan saya resign nggak full 1 bulan, kayak gitu. Nah, biasanya tuh kalau misalkan resign yang nggak full 1 bulan tuh ada perusahaan yang nggak mau kasih surat keterangan kerja gitu. Jadi kamu harus pastikan dulu konsekuensinya apa kalau misalkan resign-nya kurang dari sebulan. Nah, terus kamu balik lagi ke HR yang tadi ngerekrut.
Bu, kalau misalkan saya nggak, Bu atau Pak, kalau saya nggak resign 1 bulan, saya nggak dapat ini nih, boleh nggak perusahaan dapat kebijakan 1 bulan gitu. Harusnya sih HR paham ya dengan hal itu. Harusnya paham bahwa proses resign itu 1 bulan gitu. Jadi sikapnya adalah diskusi dulu sama HR tempat kerja sekarang, kemudian diinfokan lagi ke HR yang tempat kerja baru, konsekuensinya seperti apa gitu. Oke. Berarti yang penting bisa negosiasi ya Kak Nurul. Iya, Antara betul. HR yang perusahaan baru sama yang lama. Oke, gimana Kak Zia? Apakah sudah terjawab? Oke. Kita lanjut aja ya Kak Nurul. Ini ada dari Kak Dwi Novitasari, sebenarnya sama sih pertanyaannya. Kalau belum punya pengalaman, intinya apa yang harus dicantumkan. Mungkin udah terjawab di pertanyaan Kak Alvin tadi ya, Kak Nurul. Bisa di organisasi. Oke, ini ada Kak Ferdi Antonius. Tolong jelaskan perbedaan CV, resume, portofolio. Apakah unsur-unsur prestasi dan aktivitas yang dimasukkan ke CV harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dilamar? Oke. Tadi, kalau harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dilamar, itu masuknya ke resume. Gitu, itu masuknya ke resume. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak relate, mau dimasukin semua, itu masuknya ke CV. Karena dia lebih lengkap. Lalu portofolio itu apa? Kalau portofolio itu biasanya hasil yang pernah kita lakukan. Jadi hasil karya yang pernah kita kerjakan, yang udah pernah kita selesaikan, itu masuknya ke portofolio. Jadi portofolio itu contoh, portofolio desain, kita pernah ngedesain apa aja. Misalkan banner, poster, kemudian sosmed, Instagram, desain-desainnya itu masuknya ke portofolio. Atau portofolio lainnya, video, misalkan kita pernah bikin video apa, itu masuk ke portofolio juga. Kalau misalkan HR nih, HR ngapain aja ya portofolionya? Kalau HR misalkan dia pernah bikin kamus kompetensi, pernah bikin job desk, bikin SOP, dan lain-lain, itu masuk ke portofolio untuk HR. Nah, nggak semua posisi ini memerlukan portofolio, karena biasanya yang dibutuhkan portofolio itu kalau hasil kerjanya ada gambarnya. Kalau misalkan accounting kan di hasil kerjanya laporan keuangan, masa kita mau ngelampirin laporan keuangan kan enggak gitu. Biasanya yang ada portofolio itu yang berkaitan dengan misalkan teknik sipil, arsitektur, teknik mesin, terus desain grafis, videografer, itu biasanya yang membutuhkan portofolio, karena nanti biasanya dimintain kalau teknik mesin, misalkan gambar mesin apa yang pernah dibuat, teknik sipil, desain rumah apa aja, arsitektur juga biasanya apa aja yang pernah dibuat itu dimintain portofolionya. Jadi bedanya itu, portofolio, resume, dan juga CV. Oke, gimana nih Kak Ferdi? Apakah sudah terjawab? Sudah cukup jelas? Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih bingung mau raise hand? Boleh banget. Oke, kita lanjut aja. Kak Nurul, dari Kak Fadli. Masih sama pertanyaannya, sebenarnya nggak ada pengalaman kerja, itu kayak gimana, tapi di sini lebih ke masih ada kesempatan nggak sih dipanggil buat interview kalau nggak ada pengalaman kerjanya gitu? Masih ada kesempatan atau enggak kalau nggak ada pengalaman kerja? Nah, ini juga sebenarnya saya pernah bahas ini. Jadi kalau ngelihat CV itu, misalkan CV yang masuk ada 200, yang seleksi ada 10, yang di interview cuma 3. Jadi dari 200 orang yang lolos itu cuma 3 sampai interview. Yang diterima 1 orang, artinya 1:200. Kita perlu ngelawan, maksudnya kita perlu bersaing sama 200 orang. Ada juga yang satu posisi yang apply kemarin, saya buka untuk invoicing aja, yang apply ada sekitar 700-an. Yang diterima berapa? 1 orang. Dari 700 itu, tentunya banyak dong, ada yang memang CV-nya kontennya banyak, ada juga yang dia nggak ada konten sama sekali. Mirisnya, kalau kita nggak punya pengalaman apapun, nggak pernah aktif belajar apapun, kita cuma sekolah doang, kenyataannya itu susah, pokoknya susah. Makanya
Kalau misalkan karena teman-teman sekarang masih kuliah atau sekolah, itu jadi apa ya, kesempatan untuk kita memperbarui CV atau mau ngisi CV sama apa nih. Makanya waktu kuliah tuh pernah dengar kamu ikut organisasi apa sih buat di CV, buat di CV itu kayak apaan sih? Tapi sekarang tuh jadi kegambar, oh iya ya benar, kalau itu tuh berguna untuk CV gitu. Karena kita nanti akan dilihat sebagai orang yang produktif, kita punya kegiatan, kita punya kemauan belajar seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nggak punya pengalaman kerja, apakah masih punya harapan untuk diterima? As long atau selama kamu punya pengalaman organisasi, selama kamu punya pengalaman ikut webinar, itu masih ada harapan. Karena dengan begitu kamu masih bisa dinilai atau dianggap sebagai orang yang mau ngerjain tugas pada saat di organisasi dan kamu dianggap sebagai orang yang mau belajar. Gitu. Karena apalagi untuk posisi-posisi yang dibuka sebagai fresh grade, sebenarnya perusahaan tuh cari orang yang mau belajar dan bisa belajar cepat. Karena pasti tentunya nggak terus-terusan diajari di posisi tersebut. Kayak gitu. Jadi jangan hopeless gitu ya. Jangan hopeless. Kayaknya nggak akan punya pengalaman, nggak. Masih banyak. Sekarang juga banyak course atau semacam kayak gini, kayak webinar, terus juga kursus online gratis tuh banyak, itu bisa diikutin buat nambah-nambah skill sama pengalaman. Oke. Oke, berarti sebenarnya webinar kayak gini juga boleh ya, Kak Nurul, untuk Boleh. input ke CV? Karena pertanyaan di form juga banyaknya gini, Kak, kalau webinar kayak gini boleh nggak sih dimasukin ke CV? Gitu. Boleh. Oke. Lalu ada dari Kak Tiffany, Kak. Ini pertanyaannya adalah, kalau untuk skill, tapi kita itu fresh graduate, isinya biasanya apa ya? Gitu. Apa yang harus diisi skill-nya? Kan biasanya tuh ada ya kayak kalau di CV itu skill, gitu. Yang diisinya harusnya apa sih untuk fresh graduate itu? Skill untuk fresh graduate paling dasar adalah komunikasi. Itu komunikasi. Dan Microsoft Office. Itu basic banget sih, tapi itu juga bisa ditulisin. Kenapa? Karena sekarang itu nggak ada pekerjaan yang nggak berkaitan sama Microsoft Office. Ngetik-ngetik bisa dong. Kan bikin skripsi juga pakai Word kan? Ya, itu berarti itu bisa jadi skill juga. Terus komunikasi. Komunikasi ini juga penting. Nah, apalagi yang misalkan pernah jadi atau di organisasi itu biasanya kan pasti berhubungan sama banyak pihak ya, sama organisasi tersebut, sama cutting, sama dosen, atau sama pihak luar gitu. Jadi komunikasi bisa ditulisin komunikasi, Microsoft Office. Terus juga kalau fresh graduate, nah tapi karena itu basic banget dan semua orang punya, itu nggak cukup. Jadi nggak cukup. Makanya perlu untuk tadi misalkan ikut course, ikut webinar, ikut workshop online. Itu biar apa? Biar kita nambah skill kita. Kira-kira kita punya atau bisa ngejual apa aja sih, kita bisa menawarkan apa aja ke recruiter gitu. Nah, si CV ini selain tadi untuk memperkenalkan diri, juga sebagai media untuk menjual dalam arti positif ya, maksudnya kita tuh bisa menawarkan apa aja sih ke recruiter gitu. Kita tuh mau kasih apa ke perusahaan, nah itu dalam bentuk CV. Kalau misalkan kita nggak punya pengalaman, nggak punya skill, apa yang mau ditawarkan gitu. Kira-kira kalau misalkan nih teman-teman beli barang aja, terus barang itu cuma misalkan beli Android harganya mahal, tapi cuma bisa WhatsApp doang, kan sayang ya misalkan. Atau kamera bisa sih ngefoto tapi kameranya jelek, kan males juga ya. Pasti kita nyari barang pun yang kualitasnya paling bagus. Nah, gimana caranya kita biar kelihatan paling bagus? Ya at least kelihatan paling bagus dulu aja. Tapi jangan bohong juga ya. Nah, itu caranya dengan ditulisin di CV tadi. Oke. Masih di mute? Sorry. Oke. Kak Tiffany,
Apakah sudah jelas jawabannya? Oke, kita lanjut ya, Kak, ya. Ini dari Kak Nadia. Izin bertanya, Kak, biasanya di CV kan suka ada deskripsi tuh. Nah, kira-kira deskripsi diri itu harus dijabarkan seperti apa ya? Apakah kita harus menuliskan skill di deskripsi diri tersebut atau dibuat terpisah antara deskripsi diri dengan skill? Terima kasih. Deskripsi itu kan tadi ya, kalau di CV-nya Kak Hilda itu yang profile kali ya, atau ada juga yang nulis objektif. Sebenarnya perlu gak perlu sih tadi saya bilang. Kalau saya tipe yang jarang baca itu, biasanya langsung ke pengalaman atau ke profile. Ke pendidikan misalnya. Tapi kalaupun mau ditulisin, apa sih yang perlu ditulisin? Biasanya yang ditulisin itu merangkum keseluruhan CV. Kalau deskripsi itu semacam abstrak kali ya. Dia kan abstrak tuh ngejelasin latar belakangnya apa, hasilnya seperti apa, kemudian next action-nya seperti apa. Nah, objektif itu juga ditulisin kita tuh orangnya apa, kita lagi cari pekerjaan di bidang apa yang seperti apa, dan kita punya skill apa. Jadi kalau skillnya sih biasanya ditulisin bareng ya sama si deskripsi itu. Jadi secara singkat kita tuh orangnya seperti itu. Intinya penulisan deskripsi itu atau profil atau objektif tuh kayak gitu. Nah, gimana Kak Nadia? Terjawab ya? Oke, ini Kak masih bersangkutan dengan tadi yang webinar ya. Cara untuk mencantumkannya tuh kayak gimana? Sertifikat, webinar, di CV tuh yang baiknya atau dalam format yang benernya tuh kayak gimana gitu. Ini pertanyaan dari Kak Ahmad. Kalau saya biasanya tulisin judul seminarnya apa, di kota apa, sama tahun berapa. Itu aja sih kalau untuk webinar. Jadi nggak perlu dideskripsiin yang dibahasnya apa aja, nggak perlu ya kayak materinya? Nggak usah. Karena kayaknya bakal panjang banget ya kalau Iya, ditulisin betul. juga. Mungkin untuk deskripsi detailnya mungkin lebih cocoknya di pekerjaan, ya riwayat pekerjaan. Iya, betul. Sama pengalaman organisasi. Oh iya, betul. Dari Kak Wardatus masih sama pertanyaannya mengenai webinar. Ini dari Kak Asro Tunisa. CV untuk internship maupun beasiswa, apa poin penting harus dicantumkan? Gitu. Oke, mungkin ini lebih ke poinnya kalau beasiswa nih Kak. Kan suka ada ya CV-nya, harus masukin CV tuh. Kira-kira poin-poinnya apakah samakah dengan ketika ngelamar pekerjaan atau seperti apa? Oke, kalau untuk internship sebenarnya sama aja. Kalau untuk internship itu CV-nya sama aja. Kalau untuk beasiswa itu biasanya yang ditekankannya dalam di bidang pendidikannya. Kalau misalkan CV untuk kuliah atau kerja, biasanya kan nggak ditulisin skripsi ya. Kadang ada yang ditulisin juga atau ada yang ditulisin skripsinya atau enggak. Nah, tapi kalau untuk tadi internship tuh sama aja. Kalau untuk beasiswa biasanya ditekanin yang pendidikannya. Misal selama kuliah ikut project penelitian apa, atau kita bahas skripsinya apa, kemudian juga skripsi tersebut misalnya skripsi tersebut itu hasilnya seperti apa, atau kita tulisin aja judul skripsinya. Kalau misalkan untuk beasiswa sih sebenarnya sama aja gitu, tapi lebih ditekankan untuk di bidang pendidikannya kayak gitu. Atau pengalaman kita dalam meneliti. Meneliti itu kan kita bisa pada saat skripsi, atau mungkin kita punya mata kuliah lain yang berhubungan sama penelitian, kayak misalkan ada mata kuliah metodologi penelitian, itu juga bisa dimasukin ke CV-nya. Kan kalau di CV untuk kerja kan itu nggak perlu, tapi kalau CV beasiswa itu bisa ditulis. Kayak gitu. Masih harus berhubungan dengan pendidikan ya, kan menurutku kayak gitu. Iya, betul. Terus kalau misalkan ada kita dapat awards atau penghargaan di bidang pendidikan juga, misalkan kita pernah ikut kompetisi apa, itu juga bisa dimasukin tuh ke dalam CV-nya. Gitu. Jadi itu nambah-nambah untuk penilaian beasiswanya. Baik, gimana Kak Asro Tunisa? Apakah sudah terjawab?
Atau masih ada nih yang sebenarnya pengen ditanyain lagi? Oke. Kak, ini aku coba rangkum lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk. Rata-rata di sini pada tanya nggak punya pengalaman kerja, nggak punya pengalaman organisasi juga, lalu sebenarnya kurang aktif juga untuk mengikuti webinar online maupun offline ya. Jadi harus cantumin apa sih di CV, sedang butuh pekerjaan juga nih, Kak. Nah, itu yang agak bingung ya sebenarnya. Ini juga jadi satu hal keresahan gitu ya. Maksudnya keresahan kayak, nih orang-orang tuh pada ngapain ya di era yang saat ini kita bisa dapat informasi apapun, bisa ikut kursus apapun, kok masih ada aja yang nggak ngapa-ngapain gitu di CV-nya. Itu cuman personal information sama pengalaman pendidikan. Itu mohon maaf ya, ini secara maksudnya kenyataan yang memang seperti itu. Kalau misalkan nggak punya pengalaman apapun, nggak pernah ikut webinar apapun, nggak pernah kursus apapun, nggak ada pengalaman organisasi apapun, tuh akan gampang di skip. Kalau saya ya ngelihat CV kayak gitu, udah langsung skip gitulah. Tapi kalau misalkan dia masih ada pengalaman organisasi, masih ada pengalaman dia ikut belajar di mana, belajar secara online atau offline, itu masih bisa ada yang dibaca dan dipertimbangkan. Kalau CV-nya kosong tuh, mohon maaf banget ini mah. Gitu, jadi agak susah nih. Nah, makanya teman-teman, mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, di mana sekarang belajar tuh sangat mudah, manfaatkan itu dengan baik untuk meningkatkan skill, meningkatkan pengetahuan, ya untuk ngisi CV lah intinya gitu. Tapi kalaupun ikut webinar, ikut kursus, jangan cuman biar dapat sertifikatnya aja, tapi sayang kan kalau kayak gitu. Jadi lakukan dengan baik supaya benar-benar dapat ilmunya tuh kayak gimana, biar nanti tuh kepilih. Kalaupun misalkan kita cuman kita banyak sertifikat tapi nggak mengikuti dengan baik, terus nanti misalkan kepanggil interview nih, terpilih, pas di interview kamu belajar apa aja dari seminar, terus kita nggak bisa jawab, kan percuma juga. Karena kerja itu nggak cuma dilihat dari CV, tapi juga nanti pas interview. Interview pun nggak sekali. Bahkan ada yang psikotes, terus ada juga interview tuh bisa sampai 3 kali. Interview HR, interview user 1, user 2, user 3. Gitu. Jadi CV itu sebagai langkah awal. Nah, kalau langkah awalnya aja maksudnya nggak bagus, kan kita nggak bisa melangkah ke step berikutnya. Makanya diharapkan langkah awalnya itu bagus dulu nih, biar nanti ke depannya bisa lebih lancar juga gitu. Oke. Sudah sangat terjawab ya, Kak Nurul. Kadang saya juga kalau dapat yang pelamar yang kayak gitu bingung ya, ngelihatnya kayak gimana ya ini. Iya, betul. Pendidikan aja identitas gitu. Kayak pengalaman organisasinya nggak ada, pengalaman kerja. Sebenarnya pengalaman kerja bukan jadi poin utama sih kan Nurul ya. At least ada pengalaman organisasinya gitu. Kalau nggak ada kegiatan deh yang dilakuinnya aja gitu. Saya juga kadang udah ngelihatnya, aduh gimana ya ini, ngelihat apanya gitu. Iya betul, karena teman-teman dunia kerja itu nggak bisa kita cari orang malas. Maksudnya kita cuma ngerjain, pasti ada aja pekerjaan di luar kerjaan kita yang dikasih ke kita nih. Terus kita ketemu sama pelamar yang dia cuman ngerjain hal yang wajib tadi, kayak misalkan cuman sekolah aja, cuman kuliah aja. Terus dia nggak punya inisiatif untuk ngerjain yang lain, tuh akan susah dipilih karena ada banyak orang lain yang lebih bagus kualifikasinya dari dia. Gitu. Jadi ya jangan harap dipilih lah, ya sama aja lah pokoknya kayak tadi, kayak misalkan teman-teman beli barang, beli handphone aja, kan pasti kita cari spesifikasinya gimana kan nggak mungkin dong kita mau bayar mahal untuk sesuatu yang murahan, atau maksudnya nggak ada bisa dimanfaatkan gitu, nggak bisa dipakai. Kayak tadi misalkan kita beli HP mahal tapi cuman bisa chat doang, kan ngapain. Terus beli HP mahal atau bisa sih ngevideo tapi kualitas videonya jelek, ngapain juga gitu. Jadi ya bayangkan itulah, kalau kita mau beli sesuatu kita pasti cari yang terbaik. Pun dengan recruiter, dengan HR pasti cari kandidat yang terbaik. Nah tugas kita gimana caranya supaya kita jadi orang yang
terbaik yang bisa dipilih sama mereka gitu. Oke. Jadi intinya harus mempersiapkan diri untuk siap bersaing ya, Kak Nurul? Iya, betul. Bahkan sampai nanti udah kerjanya pun tetap bersaing ya, Kak Nurul? Iya Oh, nggak? iya, jelas, jelas. Dunia persaingannya mantap. Apalagi di industri kayak Kak Nurul ya, di manufaktur. Ya, manufaktur. Apalagi sekarang tuh lapangan kerja sangat sedikit. Kenapa? Karena pertama, perusahaan udah PHK besar-besaran kan. Selama 2 tahun ini banyak yang kolaps, banyak yang PHK besar-besaran, artinya artinya pesaing atau saingan kita jadi makin banyak. Itu. Terus yang kedua, kenapa persaingan jadi semakin ketat? Karena beberapa pekerjaan sekarang diambil alih oleh teknologi. Petugas pom bensin aja sekarang cuma 1 orang. Maksudnya jadi semakin berkurang lah, kayak petugas jalan tol, pom bensin, dan lain-lain itu jadi berkurang. Otomatis saingan kita jadi makin banyak juga. Sekarang pokoknya semuanya udah serba teknologi. Jadi gimana caranya kita bisa bersaing dengan orang yang banyak itu biar bisa kepilih ya dengan memperbagus kualitas diri kita biar tadi dilirik. Jadi sebenarnya yang dilirik itu bukan karena CV-nya bagus, penulisannya bagus, enggak, tapi karena kontennya. Gitu. CV itu cuma medianya aja, tapi kalau kita bisa ngedeliver itu, maksudnya kita bisa menyajikan itu dengan baik, ya otomatis kita bisa kepilih gitu. Oke. Mantap sekali materinya Kak Nurul. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi Kak Nurul, atau 3 lagi yang akan saya bacakan karena mengingat waktu juga nih, nggak kerasa udah tinggal setengah jam lagi. Semoga masih cukup waktunya. Pertamanya dari Kak Ahmad Habib. Apa yang dilihat HRD dari CV sehingga lebih memilih kandidat A daripada kandidat B? Gitu. Apakah kalau dari segi selain konten isinya ya Kak Nurul, apakah ada nggak sih kayak format dan lain-lain yang berpengaruh dari CV itu untuk dilihat sama HR? Oke, selain konten, apakah format? Kalau saya lebih memperhatikan konten ya, jadi mau formatnya gimana, selama kontennya menarik, maksudnya selama kontennya memenuhi apa yang kita butuhin, kita pilih itu. Jadi kalau saya misalkan screening CV nih, misalnya dapat 10 CV, tapi mau jadwalin interview nih, biasanya interview itu 3 orang. Biasanya saya dari 10 itu saya buka semuanya, saya baca lagi, terus mana nih yang paling relate, misalkan biasanya sih saya pilih yang memang sudah punya pengalaman kerja. Misalnya ada 10 orang, 10-10-nya itu punya pengalaman kerja. Cari yang pengalaman kerjanya paling relate. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah dia available atau enggak? Atau misalkan kalau misalkan dia masih kerja nih, biasanya itu jadi nomor 2. Karena kalau misalkan kita butuhnya cepat, kita cari orang yang available, maksudnya nggak lagi kerja. Karena orang lagi kerja pasti harus one more notice, gitu. Biasanya itu. Jadi yang paling dinilai dari 10 itu yang pendidikan tuh nomor 2 sih, tapi yang paling kita lihat adalah pengalaman dia, apakah dia pernah mengerjakan tugas yang sama atau enggak sama yang kita butuhkan. Terus durasi kerja juga ngaruh. Kalau misalkan ternyata ada 10 orang nih, itu ada 5 orang yang dia kerjanya cuma 5 bulan, 6 bulan, itu udah otomatis dicoret lah maksudnya. Gitu. Jadi kita pilih orang yang setidaknya pengalaman kerjanya misalkan lebih lama gitu. Jadi kita pengen lihat ketahanan orang ini di setiap kerjaan itu. Kemudian skill juga, dia bisa mengoperasikan apa aja, itu juga bisa dilihat sih. Kalau untuk yang kita pilih sih biasanya itu yang disorot. Oke, gimana Kak Ahmad? Apakah sudah terjawab? Atau mau raise hand, ada yang masih kurang terjawab untuk Kak Ahmad? Oke. Mungkin kalau untuk berapa durasinya ya Kak Nurul,
mungkin lebih relate-nya ketika kita tetap ngerekrut orang yang ternyata mungkin para HR bilangnya kutu loncat. Itu jadi PR juga ya Kak Nurul. Makanya itu salah satu alasan kenapa akhirnya nggak dipilih gitu. Tapi Karena ada nanti minimalnya nggak sih Kak Nurul, kayak biar nggak dikatai kutu loncat tuh ada minimal bertahan berapa lama sih gitu di suatu perusahaan? 8 bulan masih oke lah, tapi 3 bulan itu udah mencurigakan. Kenapa? Karena 3 bulan itu biasanya masa probation, masa percobaan. Kalau dia selama 3 bulan habis itu selesai, berarti dia nggak lolos probation. Bisa jadi dia nggak lolos probation. 6 bulan juga masih terlalu dini sih. 6 bulan masih terlalu dini, tergantung juga sih. Misalkan dia pernah 6 bulan masih terlalu dini, 8 bulan sih masih oke ya. 8 bulan masih oke. Kayak gitu. Jadi ya itu nggak baik juga sih, karena kita pasti lihat nih, nanti kalau masuk ke kita juga bakalan pindah lagi nih, atau kita menganggap orang itu adalah dia pasti nggak tahan tekanan nih, nggak bisa, dia nggak, antara dia nggak achieve target atau dia nggak tahan tekanan atau memang dia bermasalah gitu. Jadi diharapkan sih nggak pindah-pindah dalam waktu yang sebentar gitu ya. Oke. Ada Jadi yang oke, Kak Alivia, boleh Kak Alivia? Ada yang mau tanyakan? Boleh open mic-nya? silakan Kak Alifa. Alivia, Alifa. Maaf. Kak Alifa silakan. Kak Alifa mau open mic? Adakah yang mau ditanyakan lagi mengenai penjelasan dari Kak Nurul? Oke. Nggak ada. Kepencet atau apa? Oh, kepencet. Apa? Boleh di kolom chat, Kak Alifa, kenapa? Ya, maaf ya tadi commute-nya dari itunya apa? Dari adminnya. Jadi oke. Tadi kan kata Kak Nurul itu pengalaman minimal 1 tahun ya. Nah, kalau di saya kan, saya pengalaman kerja tapi cuma 11 bulan. Kenapa? Karena itu saat mengisi waktu luang kuliah aja gitu. Nah, itu kira-kira bakal jadi pertimbangan untuk tidak meloloskan saya di perusahaan tertentu apa gimana, Kak? Kalau 11 bulan masih oke. Tadi 8 bulan masih oke. Bulan apa? 1 bulan, Kak Nurul. Sebulan? Ya. Itu kerja atau internship? Ada yang kerja, ada yang internship. Pada saat kuliah? Iya. Kalau pada saat kuliah itu dimaklumin sih. Cuman kalau misalkan udah lulus, terus dia cuma 3 bulan, 2 bulan, itu baru dipertanyakan. Kalau kuliah, it's okay. Ya, berarti nggak jadi pertimbangan yang Nah, iya, makanya kenapa kita perlu nulisin tahun dengan jelas tuh itu. Karena misalkan kita lihat nih, dia kuliahnya dari tahun tadi, misalkan 2015 sampai 2019. Terus ada pengalaman kerja itu di 2018. Oh, kita juga paham, oh berarti ini kerja sambil kuliah. Nah, itu justru malah jadi maksudnya nilai plus. Kenapa? Karena orang itu dinilai dia lagi kuliah juga masih mau kerja nih gitu. Jadi nggak masalah sih kalau itu. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, sudah terjawab ya Kak Livia. Oke, boleh nih Kak Jejen Zainuddin, raise hand, boleh open mic-nya? Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Menyangkut yang tadi dibilang sama Bu Nurul ya, Kak Nurul, itu kan batu loncatan kayak gitu 8 bulan ya minimal. Nah, sedangkan kan perusahaan sekarang tuh rata-rata ngasih kontrak awal itu 3 bulan. Nah, paling kuat itu 2 kontrak, jadi sama dengan 6 bulan kan. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Oke.
Oke, kenapa perusahaan menerapkan kontrak 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan? Karena perusahaan nggak mau ambil resiko, itu pertama. Maksudnya jelasin dulu itu ya. Perusahaan nggak mau ambil resiko. Kalau ternyata yang kita hire itu nggak perform, kan kita nggak perlu, kalau kontraknya 6 bulan, terus di 3 bulan di-cut, kita harus bayar kompensasi dan lain-lain. Makanya di 3 bulan, 3 bulan. Nah, kalau ternyata 6 bulan, tergantung sih apakah memang itu posisinya cuma project base yang cuma 6 bulan, kan kalau misalkan posisinya memang terus-terusan ada, harusnya more than itu kan, misalnya lebih dari 6 bulan kan. Nah, tapi kalau kita misalkan cuma 6 bulan, tapi ada justifikasi itu project base, itu nggak masalah. Jadi bisa ditulisin, misalkan kalau misalkan itu memang project base yang sekali project selesai, bisa ditulisin juga di CV-nya project base. Tapi kan kalau misalkan kita perform di kontrak 6 bulan, kan perusahaan juga pasti males dong nyari orang baru, ya udah kita kontrak aja yang ada gitu kan. Bahkan bisa jadi mungkin dinaikin jadi nggak 3 bulan lagi tapi langsung 6 bulan gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma punya pengalaman 6 bulan, ya nggak apa-apa ditulisin aja sesuai apa adanya gitu. Cuman itu jadi pertimbangan aja sih kalau kita baca CV, kok 6 bulan gitu. Jadi kitanya bertanya-tanya gitu. Atau mungkin bisa di ini ya, Kak Nurul, ditulis di deskripsi apakah memang proyekan jadinya nggak lama atau seperti apa gitu. Gimana Kak Jajan, apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Kak, cukup Kak. Oke. Terima kasih. Baik. Ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Oke. Dari Kak Hilda. Untuk alamat sudah terjawab ya tadi Kak Nurul. Lalu di sini ada dalam melamar pekerjaan. Oke, ini yang belum terbahas. Dalam melamar pekerjaan, yang dilampirkan CV beserta bukti lampiran scan seperti KTP, ijazah, sertifikat lain-lain lah ya Kak, itu perlu nggak sih? Kan kadang ada juga tuh yang pelamar yang ketika ngirimin CV, satu PDF itu udah ada ijazahnya, ada nilai-nilainya. Itu gimana sih harusnya Kak Nurul? Oke, kalau saya jujur tidak suka ngelihat itu ya, saya jarang ngelihat itu. Saya pasti baca CV-nya doang. Tapi kalaupun dibutuhkan, biasanya pada saat interview saya minta. Biasanya pada saat mau interview saya minta. Tapi kalau misalkan ada perusahaan yang menuliskan di persyaratannya itu harus melampirkan KTP, ijazah, kartu keluarga, dan lain-lain, sertifikat, baru dilampirin. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu penting, karena takutnya tadi kita nggak pernah tahu kita ketemu HR-nya seperti apa, itu malah disalahgunakan gitu. Jadi kalau misalkan memang disuruhnya CV, ya udah CV aja. Kalau mau pakai cover letter, pun cover letter jarang banget sih dibaca gitu. Jadi kalau saya tipe yang langsung baca CV, nggak suka baca lain-lainnya, ijazah dan lain-lain gitu. Kalaupun dibutuhkan, itu biasanya pada saat interview. Mau pas undang interview saya minta untuk melengkapi dokumen-dokumen itu. Tapi kalau CV mau dilampirkan silahkan, tapi kalaupun enggak nggak apa-apa. Oke, gimana Kak Hilda, apakah sudah terjawab? Karena mungkin kita juga harus hati-hati juga ya Kak Nurul, masih banyak lowongan kerja yang validitasnya masih dipertanyakan. Apakah benar? Apakah ini cuman bohongan? Karena biasanya kalau emang resmi minta dokumen kayak gitu setelah ini ya kayak ketika interview atau memang setelah ada prosesnya gitu, bukan di awal diminta gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita emang preparation-nya ya udah kalau diminta kasih, kalau enggak ya udah gitu, nggak usah ya. Kecuali kalau upload langsung ke website perusahaannya, kayak misalkan BUMN biasanya minta tuh yang kayak gitu. Itu kan tapi mereka memang langsung ke website perusahaannya gitu. Atau kayak PNS, CPNS gitu kan harus ngelampirin. Nah, itu baru. Kalau misalkan diminta baru apply, tapi kalau enggak usah. Iya betul. Pokoknya kita harus cek dulu ya Kak ya, bener enggaknya intinya si lowongan kerjanya. Yes. Oke. Aduh, sebenarnya masih banyak sih Kak, cuman waktunya udah mau habis 15 menit lagi.
Oke. Pertanyaan terakhir aja kali ya Kak ya, Oke, boleh. untuk ini. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau raise hand yang pertanyaannya belum saya bacakan, biar langsung ngobrol dengan Kak Nurul ya, biar langsung dijawab. Apakah ada yang mau bertanya, raise hand? Oke, ada Kak Nur Ida. Boleh Kak Nur Ida open mic-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon Waalaikumsalam. maaf ya, belum bisa open kamera. Jadi pertanyaannya kita misalnya fresh graduate, terus di salah satu perusahaan itu tidak membuka lowongan kerja, tapi kita inisiatif pengen ngelamar di satu perusahaan itu, apakah kita akan terlihat CV dan lain-lain berkas lamaran kita gitu atau gimana ya? Terima kasih. Oke. Kalau perusahaan nggak buka lowongan, apakah CV kita akan terlihat atau tidak? Terlihat atau tidak tergantung ya. Kalau misalkan di perusahaan tersebut, tim rekrutmennya tuh khusus. Bisa jadi screening CV adalah kerjaan hariannya dia. Bisa terlihat iya, tapi mungkin CV kita disimpan di kandidat pool. Jadi jadi di bank datanya kita gitu. Kalau next dibuka lowongan, itu kita si rekruter itu langsung buka bank data, jadi nggak buka iklan lagi gitu. Kalau misalkan apakah bisa terlihat atau tidak, bisa iya bisa tidak gitu. Tapi apakah akan dipanggil atau enggak, belum tentu, karena kan nggak ada posisi yang dibuka. Cuman kalau nanti dibuka posisi itu, bisa jadi CV kita jadi salah satu yang disimpan oleh rekruter tersebut. Kayak gitu. Tadi siapa yang nanya? Saya, Kak. Oh iya. Sudah terjawab atau ada pertanyaan Iya. lanjut? Udah. Terima kasih. Biasanya kan suka dititip di satpam kayak gitu kan, takutnya nggak sampai Oke. atau gimana gitu kan, Kak. Oh, maksudnya di ngelamar kerja secara langsung ya? Kirain tuh lewat web gitu. Tapi bisa aja sih. Kalau dilihat atau enggak, bisa jadi disimpan CV-nya. Nanti kalau ada dibuka, baru dilihat. Iya, terima kasih, Kak. Oke. Ada yang raise hand lagi nih, Kak Nurul. Dari Kak Gita, boleh open mic-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Nurul. Izin Siang. bertanya, jika saat ini sembari menjadi job seeker itu kita mengisi waktu dengan volunteer dan berbagai unpaid internship yang mostly itu dilakukan WFA ya sekarang, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam CV? Lalu bagaimana ketika menjadi student ambassador? Apakah bisa dimasukkan ke dalam CV juga? Lalu ini dimasukkannya ke work experience atau volunteer? Ya, itu aja sih. Karena kan biasanya yang ditunjukin paling atas tuh work full time atau volunteer gitu, Kak. Jadi aku bingung posisi masukin jobnya itu. Karena kan mungkin setelah yang di PHK bisa jadi volunteer lagi gitu, Kak. Itu aja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya apapun yang dilakukan selama itu berkaitan sama organisasi atau aktivitas kita belajar itu bisa ditulisin di CV. Kayak tadi, apakah internship unpaid internship bisa dimasukkan? Bisa, mau yang paid mau unpaid itu bisa ditulisin di internship experience misalnya. Terus volunteer experience juga apakah bisa? Bisa. Kalau misalkan mau di level yang paling atas itu work experience, habis itu internship, baru volunteer. Kalau mau ditulisin posisinya seperti itu. Kalau misalkan work experience-nya belum ada, berarti tulisin internship-nya dulu, baru volunteer-nya. Kalau ya internship nggak ada, cuma volunteer, ya udah berarti tulisin volunteer-nya aja kayak gitu. Kalau untuk posisinya seperti itu. Work experience, terus internship sama volunteer itu tingkatannya dalam satu level. Baru setelah itu organization experience kalau ada, setelah itu di bawahnya sertifikat atau yang webinar atau workshop, baru setelah itu skill kayak gitu. Untuk penulisannya seperti itu, Kak Gita.
Tapi kalau misalnya seandainya ya kita udah pernah experience nih Kak, terus kita balik jadi volunteer lagi, itu di perusahaan terbaru atau work experience-nya tetap ditulis di atas yang part-time-nya? Kalau misalkan kita pernah ada work experience, volunteer-nya Oh, tulisin juga, tulisin aja, nggak apa-apa. Jadi tadi levelnya work experience, internship, terus volunteer, kayak gitu. oke. Tapi walaupun saat ini kita masih menjalankannya volunteer ya, jadi work Mm-mm. experience-nya udah berhenti gitu karena PHK, itu nggak apa-apa ya kayak ditulis tetap work experience paling atas. Iya, meskipun eh, kerjanya udah enggak, tapi volunteer Iya. mm-mm, masih tetap di atas. Oke, oke, I see. Kalau student ambassador berarti masuknya organisasi atau volunteer tuh? Student ambassador-nya itu ngapain aja? Kayak campaign gitu sih Kak, lebih ke ya marketing ya. Masuknya ke volunteer berarti. Oke, oke, I see. Oke, thank you so much Kak Nurul terjawab. Oke. Terima kasih Kak Ulfa kesempatannya. Oke. Oh, ada satu lagi. Kak Nurul nggak apa-apa? Dari Kak Boleh, Alia. Boleh Kak silahkan. Alia langsung open mic-nya? Oh, Jadi aku mau nanya, kan aku ini ya DKV jurusannya. Nah, terus berarti aku punya portofolio. Nah, pernah tuh aku mau masuk internship diminta CV sama portofolionya tuh disatuin. Nah, gimana ya caranya biar bisa nyatuin si CV ini, kan biasanya CV bentuknya tuh portrait ya. Bentuknya portrait. Sedangkan portofolio aku itu kebanyakan tuh landscape. Jadi aku kesusahan buat ngatur gimana caranya biar portofolionya tuh juga kelihatan dengan jelas, tapi CV-nya tuh juga kelihatan rapih. Gimana ya caranya? Kalau misalkan di Word ya, kalau bikinnya di Word sih sebenarnya bisa diatur ya si landscape portrait dalam satu file yang sama. Kalian bikinnya di apa? Di Word. Nah, kalau di Word sebenarnya misalkan CV-nya landscape, CV-nya portrait, terus si portofolionya landscape itu bisa diatur kalau itu. Nah, tapi kalau CV kreatif kan sebenarnya nggak terpaku sama bentuk landscape portrait ya sebenarnya kalau yang CV kreatif, apalagi DKV ya tadi. Kalau misalkan CV-nya bentuk landscape juga nggak masalah sih sebenarnya gitu. Jadi bisa mengikuti apa ya? Kalau format sih bisa diatur gitu, bisa mengikuti. Yang penting kan dimintanya dalam satu file, ya kita ikutin instruksinya aja kayak gitu. Sama pengen maaf mau nanya satu lagi. Boleh. Jadi aku tuh sebentar. Jadi aku tuh untuk portofolionya atau mungkin bisa dibilang pengalaman pekerjaannya itu lebih banyak bikin project sendiri. Jadi kayak bikin mungkin ikutan desain, gambar buat apa sih collab gitu sama artis-artis lain, sama ilustrator lain, atau bikin komik atau bikin misal project animasi gitu. Itu kayak bikin projectnya tuh project sendiri, bukan termasuk kayak aku tuh kerja di mana, intern di mana gitu. Nah, itu tetap bisa dimasukin ke CV nggak ya, Kak? Kalau misalkan dimasukin ke CV bisa atau enggak, itu mungkin bisa masukinnya ke portofolio ya, tapi di portofolionya dikasih keterangan misalkan. Nah, tapi proyeknya ini bukan bagian dari suatu, tadi kan collab sama artis lain misalkan. Itu tuh karena memang apa ya, inisiatif sendiri atau ada programnya? Inisiatif sendiri. Jadi kayak emang bikin sendiri. Oke, karena kalau kayak gitu bisa dimasukinnya ke portofolio, tapi di portofolionya ditulisin apa self project atau misalkan collaboration project gitu. Jadi meskipun nggak ada, tapi di portofolio tetap ada, itu tetap kelihatan. Oke. Ya, itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alia. Oke, Kak Nurul, udah gak kerasa ya, tinggal 6 menit lagi. Aku rasa dari sesi tanya jawab juga udah cukup mewakili ya teman-teman untuk pertanyaan semuanya, karena rata-rata memang pertanyaannya
ya seputar pengalaman, lalu formatnya seperti itu ya Kak Nurul. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi webinarnya, kita foto dulu boleh? Untuk teman-teman untuk open kameranya untuk dokumentasi. Oke. Kak Dila boleh dikondisikan dulu, boleh dikasih aba-aba. Oke. Oke, yang tidak bisa on cam nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, dari slide, oh ada 11 slide kan Nurul, banyak juga ya. Oke, yang mungkin diutamakan yang open kamera dulu aja kali ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya teman-teman. Kita masuk ke slide yang kedua. Wah, banyak yang open kamera. 1, 2, 3. Oke. Wah, yang ketiga juga banyak yang open kamera. Keren. Oke. Lalu yang keempat. Oke. Cukup. Oke, terima kasih banyak Kak Nurul udah meluangkan waktunya untuk sharing sama kita semua nih. Bahkan ada yang join di live YouTube karena memang kapasitasnya tidak mencukupi untuk di Zoom. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah semangat, yang udah antusias berpartisipasi dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Miss Education. Nah, mungkin sedikit promosi ya Kak Nurul. Tadi kan konten isi dari CV kan penting banget ya, bisa diisi webinar, workshop, bahkan training. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Miss Education karena nanti bakal banyak banget workshop bahkan training gratis gitu. Oke, untuk teman-teman yang butuh sertifikat boleh isi link presensinya karena nanti yang isi link yang hadir yang akan dikirim sertifikatnya. Kalau ditanya berapa lama sertifikatnya akan diberikan, maksimal H+7 ya teman-teman gitu. Karena kami juga secara offline nih Kak Nurul di Miss Education juga ada training-training yang dilaksanakan gitu. Jadi nggak full untuk online gitu. Mungkin buat teman-teman yang suka nge-DM juga mohon maaf kalau masih slow res gitu untuk pembalasnya gitu. Oke, saya akhiri ya. Kak Nurul, terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak. juga. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga juga bisa diaplikasikan ilmunya biar jadi persiapan teman-teman, apalagi untuk yang fresh graduate, untuk terjun ke dunia kerja. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Nurul. Terima kasih Terima teman-teman kasih semua. semuanya. Selamat siang. Siang Kak, makasih Kak. Terima kasih. Makasih kok. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Keluar dulu. Sama-sama. Thank you, Kak. Thank you Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Izin keluar ya. Iya, silahkan. Buat teman-teman minta nanti di grup bakal di-share ini ya, share link evaluasi. Karena Mister Education perlu perbaikan juga kan, perlu evaluasi dari teman-teman untuk menyelenggarakan event-event yang lebih baik gitu. Jadi nanti teman-teman yang butuh sertifikat boleh diisi link presensinya, lalu jangan lupa untuk isi link evaluasinya. Oke, silakan Kak Latupapu.
Baik, saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih.